Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Memasuki hari ini doa dan harapan saya kita semakin sehat, semangat dalam keyakinan akan penyertaan Allah bagi setiap kita. Kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 11 Februari 2023. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari bersama kita membaca 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 12 sampai 18. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Kemegahan bait Allah. Saudara-saudaraku, dapat kita membayangkan kemegahan sebuah bangunan yang direncanakan sejak dari raja terdahulu dan direalisasikan pada raja berikutnya. Bukan hanya rencana yang sangat matang, tetapi jelas hikmat Salomo begitu besar yang memimpin langsung pembangunan rumah suci itu. Bahan-bahan yang berkualitas super, yang kayu-kayunya didatangkan atau diimpor dari pegunungan Libanon, daerah penghasil kayu terbaik di masanya. Pengerjanya begitu banyak. Gedung besar apa yang pernah Anda saksikan pembangunannya? Banyak. Seberapa banyak? Saudara, mari kita bandingkan pengerja bait suci Salomo. Sebagian adalah orang Israel yang dipekerjakan dalam bagian pekerjaan yang lebih mudah dan terhormat, yaitu menebang pohon dan membantu memahat kayunya dalam kerjasama dengan hamba-hamba Hiram. Untuk pekerjaan ini Salomo menunjuk 30 orang, tetapi hanya mempekerjakan 10 orang tiap bulannya dalam satu kesempatan, sehingga masing-masing mendapatkan masa liburan 2 bulan di rumah dan 1 bulan bekerja, baik untuk beristirahat maupun untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka sendiri di rumah. Pekerjaan itu dilakukan untuk ibadat di bait suci. Namun Salomo memberi perhatian supaya mereka tidak bekerja terlalu keras. Orang-orang besar harus mempertimbangkan bahwa para hamba mereka harus beristirahat sama halnya seperti mereka. Saudara, menakjubkan sebagian yang lain adalah para tawanan dari bangsa-bangsa lain yang memang harus menjadi kuli dan melinggis batu. Dan kita tidak membaca bahwa orang-orang ini memiliki waktu istirahat seperti lainnya sebab mereka dihukum untuk menjalani perhambaan. Sebagian lagi adalah orang-orang yang dipekerjakan sebagai kepala dan mandur. 3.300 orang yang mengawasi rakyat. Dan mereka sangat diperlukan dan berguna di tempat mereka, sama halnya seperti para pekerja di tempat mereka. Saudara, di sini ada banyak tangan dan mata yang dipakai. Sebab sekarang persiapan harus dibuat, bukan hanya untuk bait suci, melainkan juga untuk semua bangunan yang Salomo buat di Yerusalem. Di sini, di hutan Libanon, dan di tempat-tempat lain di daerah kekuasaannya. Ia berbicara tentang luasnya pekerjaan itu sebagaimana ia katakan dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang memerlukan sejumlah besar pekerja ini. Saudara sekalian, selanjutnya peletakan dasar bait suci. Sebab itulah bangunan yang terutama diinginkan hatinya. Dan karena itu Salomo memulai dengannya. Tampaknya Salomo sendiri ada di sana memimpin langsung peletakan dasar batu suci itu. Dan bahwa batu pertama sebagaimana lazimnya dalam bangunan-bangunan yang ternama diletakkan dengan suatu upacara yang hikmat.
Salomo memerintahkan supaya mereka membawa batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu. Ia ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan sifatnya sendiri, yang murah hati, dan karena itu ia menginginkan batu yang mahal-mahal untuk diletakkan, atau lebih tepatnya ditanam sebagai dasar. Walaupun karena tidak dapat terlihat sebenarnya dapat saja batu yang lebih buruk pun bisa dipakai. Tetapi ternyata di sini batu pencuru itu adalah batu yang mahal, yang spesial disiapkan oleh Salomo. Saudara-saudaraku, hal ini mengingatkan kita kepada Kristus, bahwa yang diletakkan sebagai dasar adalah batu pilihan dan batu pencuru yang mahal. Dan dasar dari jemaat dikatakan sebuah batu nilam dalam Yesaya dan juga disebutkan dalam kitab Wahyu. Ketulusan hati yang merupakan kesempurnaan dari Injil Yesus Kristus yang kita yakini mewajibkan kita untuk meletakkan dasar dengan teguh dan untuk bersusah payah melakukan bagian dari keyakinan percaya kita yang meskipun tidak terlihat oleh mata manusia. Saudara-saudaraku, pembangunan yang begitu megah ini, bayangkan saudara sekalian, melibatkan puluhan ribu orang yang dipimpin langsung oleh Raja Salomo yang penuh hikmat itu. Semua ini dimungkinkan karena menunjukkan kesetiaan Tuhan yang selalu setia memelihara perjanjian dengan umatnya. Dan tempat ini adalah tempat yang dikehendakinya, sebab ia ingin jadikan sebuah tempat persemayaman untuk menjumpai umatnya. Pekerjaan besar ini pun terjadi karena kerjasama yang baik dari berbagai pihak, menunjukkan betapa besar kuasa dari kerjasama yang dipimpin oleh seorang raja yang berhikmat, yaitu Salomo sendiri. Saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari dari peristiwa yang super besar ini? Bahwa Allah menghendaki ada rumah ibadah bagi umatnya, karena ia sendiri merindukan persekutuan yang hikmat dengan umatnya, tempat di mana umatnya berjumpa dengan dirinya. Tuhan yang berinisiatif. Saudara-saudaraku, bait Allah kita miliki di masa sekarang ini bukan lagi terbatas pada gedungnya, walaupun itu penting. Namun yang lebih abadi dan tak terbatas adalah karena Kristus sendiri telah memberikan dirinya. Setiap waktu kita bisa menghampirinya, masuk dalam hadiratnya, berkomunikasi dengannya. Ia selalu merindukan kita untuk datang padanya, mengalami kasihnya dan menerima pelukannya. Saudara sekalian, jika ia begitu rindu dengan umatnya, apakah kita juga selalu memiliki kerinduan bertemu dengannya? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami menyaksikan bagaimana pekerjaan besar yang pernah dilakukan oleh Salomo. Semua karena Tuhan membuktikan janjimu yang setia ingin tinggal di tengah-tengah umatmu. Dan Engkau memberikan hikmat yang besar kepada Salomo, supaya ia mengajak umatmu dan membawa umatmu untuk selalu datang kepadamu dan memiliki persekutuan dengan Engkau. Dan hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami Yesus Kristus, tempat kami berjumpa dengan Dikau, sarana kami menikmati persekutuan dengan Dikau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan dirimu sebagai bait Allah yang kudus, di mana kami dapat menikmati kehangatan kasih Allah yang selalu sedia dan rindu untuk bertemu dengan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa Allah begitu rindu untuk bersekutu dengan kami. Dan karena itu pun kiranya kami juga memiliki kerinduan yang sama untuk selalu berjumpa dengan Dikau. Sebab arti kehidupan kami adalah terletak di dalam tangan-Mu. Dan karena itu kami datang kepadamu di pagi ini untuk membawa hidup kami, membawa diri kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tahu apa yang diperlukan oleh umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau lihat dari ketinggian-Mu ya Tuhan, kebutuhan umat-umat-Mu, para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Oh Bapa di sorga, sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, bukalah jalan di antara mereka yang mengalami jalan buntu, sertai mereka dalam aktivitas, dalam usaha, dalam pekerjaan di hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami terhibur bahwa Tuhan selalu merindukan kami untuk hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.